kemudahan nanti dalam menerima pelajaran. Nah, baiklah, untuk memulai pelajaran kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tadarusan, ya, untuk dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan pelajaran yang kita dapatkan berkah. Berdoa mulai. Doa selesai. Minta ketua kelasnya untuk memimpin tadarusan. Silakan. Baik teman-teman, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 180. Baik anak-anak, sekarang tutup Al-Qur'annya. Sekarang Ibu absen dulu. Ada semua enggak? Ada. Siapa yang tidak masuk? Dia kenapa? Tanpa keterangan. Coba Ibu absen. Ini shift 2. Ya. Ayo absen, mulai dari absen 17 ya. Kiki Octavia Lestari, Lutfi Rijalul Fikri, Pandu Sabil Ibrahim. Sudah masuk. Sudah masuk. Apa alasannya? Ada. Tanpa keterangan. Zahira Azkayani. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai. Tapi sebelum kita mulai belajar, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang memandikan jenazah. Ya? Masih ingat memandikan jenazah? Ya, coba kita ulang lagi ingatannya. Nah, tata caranya. Yang pertama dulu, syarat-syarat jenazah itu wajib dimandikan. 1, jenazah itu muslim. 2, ada badannya, anggota badannya walaupun hanya sepotong. 3, bukan mati syahid, ya. Ingat ya? Nah, baiklah. Sekarang untuk materi kita selanjutnya, kita lanjutkan dengan sholat jenazah. Kemarin sudah memandikan sama mengapani. Sekarang kita lanjutkan, yaitu sholat jenazah. Ya. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu pertama, kalian mampu nanti menjelaskan bagaimana tata cara sholat jenazah. Ya. Kemudian juga kalian juga bisa nanti menjelaskan dalil-dalil yang terkandung atau yang berhubungan dengan sholat jenazah, mana dasar dalilnya. Nah, kemudian nanti kalian bisa menyimpulkan. Jadi itu tujuan yang ingin kita capai pada materi saat ini. Jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu bagi kelompoknya dulu menjadi 4 kelompok.
Ya, satu kelompok itu 4 orang. Nah, ini kelompok 1, ya, 4 orang. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Ya, kelompok 3. Sambil sama ini. Nah, kemudian ini kelompok 4 bertiga, ya, karena nggak masuk 1. Paham ya? Nah, baiklah. Sebelum kita mulai, kalian amati dulu gambar. Jelas gambarnya? Baik. Coba kelompok 1, perhatikan dulu gambar 1. Nah, kira-kira apa pesan atau pesan yang diambil dari masing-masing gambar itu, dari gambar itu? Gambar 1. Gambar apa itu dulu? Memandikan jenazah. Iya, memandikan jenazah. Kelompok 2. Nomor 2. Mengkafani jenazah. Iya, mengkafani jenazah. Kelompok 3. Mensolatkan jenazah. Iya, menyolatkan jenazah. Kelompok 4. menguburkan. Iya, menguburkan jenazah. Nah, sekarang jadi dari keempat gambar ini, nah itu adalah pengurusan jenazah, ya. Keempat-empatnya mulai dari memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan. Ya. Nah, selanjutnya sekarang Ibu bagikan ini LKPD-nya yang kalian kerjakan. Ya. Dan jadi setelah nanti kalian mengamati gambar yang tadi ataupun nanti video, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ya. Itu LKPD-nya. Yang pertama, bagaimana hukum memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Yang kedua, uraikan tata cara sholat jenazah sesuai dengan syariat Islam. Paham anak-anak? Paham. Ya? Paham? Paham. Ya, silakan kalian kerjakan. Baiklah anak-anak, sudah selesai LKPD-nya, sudah selesai membahas yang tadi yang sudah dibagikan? Ya. Nah, sekarang coba Ibu minta dulu. Sekarang untuk yang kelompok 1, ya. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 1, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya yang untuk nomor 1. Berdiri caranya. Bagaimana buku membandingkan mengapani? Lebih keras suaranya supaya didengar sama teman-temannya. Bagaimana buku membandingkan mengapani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah dijelaskan. Hukuman penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Maksudnya adalah kewajiban berkelompok. Jika ada yang mewakili, maka gugur kewajiban yang lainnya. Ya, bagus. Silakan duduk. Ya, jadi Ibu tadi Ibu dengar kamu bilang hukuman, ya. Jadi bukan hukuman, hukum, ya. Jadi bukan hukuman sekali lagi, tapi itu hukum melaksanakan atau mengurus jenazah, ya, yaitu fardu kifayah. Nah, apa itu fardu kifayah? Ya, yang tadi yang diungkapkan sama temennya itu sudah bagus.
kewajiban berkelompok, ya. Maksudnya kewajiban berkelompok ini apabila sudah ada satu orang yang mewakili untuk mengerjakan memandikan, mengapani atau menyolatkan jenazah itu, maka gugur kewajiban. Ayo kelompok yang lagi, siapa yang mau maju mempresentasikannya? Ayo silakan kelompok Pak, ayo kelompok Pak. Ayo silakan berdiri, yang keras suaranya. Takbir keempat, baca doa menolak fitnah. Keempat, terakhir mengucap salam sambil menoleh kiri dan kanan. Baik, bagus. Jadi semua presentasinya sudah bagus. Sekali lagi. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami lagi tentang sholat jenazah, baiklah sekarang kita lihat dulu apa dasar dalilnya di sini. Paling pertama, ini adalah dalil tentang ini hadis atau perintah Nabi Muhammad SAW di dalam mengurus jenazah supaya harus menyegerakan ya apabila orang itu sudah meninggal, nah maka tidak boleh diulur-ulur waktunya ya, harus disegerakan untuk dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Jadi makanya kalau kita orang Islam ya minimal kalau misalnya pagi dia meninggal atau malam maka hanya 1 hari ya, tidak boleh berhari-hari. Paham ya? Nah maksudnya ini adalah ini berdasarkan hadis ini yaitu asri'u bil janazah. Percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Wa in taku salihatun wa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika qasrun tad'unahu ariqanukum. Ya, jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Ya, dia segera akan mendapatkan apa yang telah dilakukannya di kehidupan di dunia. Kemudian jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan diri dari pundak kalian. Maksudnya di sana adalah kalian terhindar dari fitnah-fitnah yang dibawa oleh jenazah tersebut. Jadi itu maksudnya, jadi supaya kita mensegerakan. Dan untuk sholat jenazah, jadi Rasulullah itu menyuruh kita untuk ikut sholat jenazah. Ya. Jadi siapa yang ikut mengurus jenazah sampai menyolatkannya, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirot. Ya. Kemudian kalau sampai ikut mengantarkan jenazah itu, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirot. Nah, kemudian sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan 1 qirot? Ya Rasulullah menjawab, yaitu 1 qirot itu sama besar pahalanya itu dengan 1 bukit Uhud. Ya, jadi kalau kalian ikut menyolatkan jenazah saja, maka kalian dapat pahala sebesar bukit Uhud. Kemudian kalau kalian lanjutkan sampai mengantarkan jenazah, maka mendapatkan pahala 2 bukit Uhud. Nah itu saking besarnya pahalanya orang yang ikut menyolatkan dan ikut menguburkan jenazah. Ya, paham ya? Sekarang kita lihat syarat-syarat jenazah. Jadi yang jenazah itu baru boleh disolatkan. Pertama, jenazah itu sudah suci, artinya sudah dimandikan ya. Baik suci badan, tempat dan pakaian. Pakaiannya itu sudah dikafankan. Nah, kedua itu sudah dimandikan, kapan itu maksudnya sudah suci bersih.
Kemudian selanjutnya jenazah itu sudah berada di depan orang, ya. Itu kalau tidak sholat gaib. Ini yang nyata. Jadi saking besarnya pahala sholat jenazah, jadi Rasulullah mengumpamakan, ya, sholat jenazah itu, pahala orang yang sholat jenazah itu seperti satu bukit Uhud. Nah, seperti dalam hadis ini, ya, man syahidal janazata hatta yusolli arata falahu qirat, ya. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya satu qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka dia akan memperoleh 2 qirat. Qila wa mal qiratani? Ada apa? Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirat itu? Qala mislul jabalainil azimaini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 2 qirat itu adalah semisal 2 gunung Uhud yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengganggu pembelajarannya karena Baiklah, sekarang kita lihat tata cara jenazah, tata cara menyolatkan jenazah. Pertama, jenazah itu diletakkan di depan, ya. Terus kedua, yang sekarang kita lihat rukun sholat jenazah. Ingat, rukun itu maksudnya yang harus ada, ya. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat. Ketiga, takbir 4 kali. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, sholawat. Kemudian 3, keenam, ya, membaca doa. 7, nah, sekarang kalau urutan tata caranya itu, pertama yaitu baca niat, ya. Kalau jenazahnya laki-laki, kemarin niatnya apa? Lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya perempuan, ya, jadi kalau jenazahnya laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Kalau kalau kamu menjadi makmum salat berjamaah, ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau kamu jadi imam, maka imaman lillahi ta'ala. Kemudian kalau jenazahnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati, ya, ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Artinya kalau menjadi makmum. Nah, kemudian takbiratul ihram, ya. Yang 4 takbir itu sekali lagi termasuk dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian membaca suratul Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir Allahu Akbar. Membaca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa sampai tangan kaki yang panjang seperti di tahiyat. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Membaca doanya, Allahumma ghfir lahu warhamhu
Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, kemudian membaca doa. Ya, kalau jadi makmum ikuti imam. Paham ya anak-anak? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ayo Safrin. Apakah sama tempat imam berdiri jika saat mensolatkan jenazah laki-laki dan perempuan? Iya, bagus pertanyaannya. Jadi apakah sama tempat berdirinya imam ketika menyolatkan jenazah laki-laki atau perempuan? Ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jika mayat laki-laki, maka imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika perempuan, imam berdiri menghadap perut mayat. Iya, bagus. Ya, jadi benar. Jadi apa? Kalau jenazahnya laki-laki, jadi imam berdiri menghadap dekat kepalanya seperti di gambar itu. Ya. Contohnya ini kepalanya, ya. Nah, ini imam. Ya. Berdiri menghadap kepalanya. Kemudian kalau perempuan, jadi imam itu menghadap perutnya, jadi di tengah-tengah. Jadi itu contohnya seperti di gambar. Jadi imamnya berdiri di tengah-tengah. Jadi itu artinya jenazahnya perempuan. Paham ya? Ya. Nah, jadi kalau salat sendirian, maka kamu berdiri di kalau yang laki-laki menghadap kepalanya, kalau yang perempuan di tengah-tengah. Tapi kalau berjamaah, maka hanya imam saja yang berdiri di sana. Makmumnya mengikuti seperti sholat biasa di belakang. Dan disunahkan untuk 3 saf, ya, dibuat 3 saf. Karena nanti kalau orang yang sholat jenazah menyolatkan jenazah sampai 3 saf, apalagi sampai 40 orang, nah insya Allah doa atau syafaat dari orang-orang yang menyolatkan itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sudah paham ya Safrin? Ada lagi ya? Ya, silakan. Apakah perempuan boleh jenazah? Iya, pertanyaan juga bagus. Jadi apakah perempuan boleh menyolatkan jenazah? Nah, baik anak-anak, sholat jenazah itu boleh dilakukan oleh perempuan karena ini penghormatan terakhir kepada si mayit. Ya, bukan hanya laki-laki saja. Nah, biasanya kan kita perhatikan di kampung ya atau di desa kebanyakan laki-laki saja yang ikut sholat jenazah ya. Nah, mungkin karena mereka belum tahu kalau perempuan itu ya nggak boleh untuk sholat jenazah. Nah, perempuan boleh menyolatkan walaupun itu jenazah laki-laki boleh. Ya, dan sah. Misalnya ada satu pun laki-laki di sana, hanya perempuan saja yang ada. Nah, jenazahnya yang laki-laki itu boleh disolatkan oleh perempuan. Paham ya? Caranya sama seperti biasa. Ingat ya caranya ya. Ya, Bu. Jadi harus ini juga duduk. Nah, baiklah. Sekarang kita lanjut ya. Baiklah. Jadi materi kita ini sudah selesai. Nah, ibu minta sekarang kita menyimpulkan apa materi kita dari awal sampai akhir. Nah, ada yang mau menyimpulkan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ayo Rifki. Kesimpulannya adalah Islam hukum penjagaan sholat jenazah itu fardu kifayah. Iya. Apalagi? Dan tata cara sholat jenazah itu dilakukan tanpa rukun dan sujud dengan 4 kali takbir. Iya, bagus. Jadi hukum menyelenggarakan jenazah itu adalah fardu kifayah. Kemudian tata cara dalam melakukan sholat jenazah itu yaitu tanpa ruku dan
sujud. Itu 4 kali takbir. Nah, tata caranya yang pertama niat. Kedua takbir pertama. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Terus kemudian takbir ya, membaca doa untuk mayit. Kemudian takbir yang keempat iya, kemudian ya, sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu lihat apakah bisa masuk pelajaran yang tadi. Karena kita kalian evaluasi ya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Lihat. Bisa kalian lihat? Soal yang pertama, mengurus jenazah mulai dari mengkafani sampai dengan menguburkannya adalah termasuk fardu kifayah. Yang dimaksud fardu kifayah itu adalah, Ibu tunjuk nih, Rahmat. Oh, ini Rahmat. Ayo. Baca apa? Menjadi gugur kewajibannya. Apakah betul yang Sekarang nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, mengaktifkan matanya dan mengucapkan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya 2, menanggalkan pakaian dan perhiasannya. 3, membicarakan haidnya. 4, membayarkan hutang-hutangnya. 5, memperebutkan harta warisannya. 6, menyegerakan pemakamannya. Dari pernyataan di atas yang tidak termasuk tindakan yang harus dilakukan saat menghadapi orang yang baru meninggal dunia adalah angkat tangannya. Ayo. Apa mengingatkan sampai seterusnya ya, ini dinepal pede wa akrin sujulahu. Nah, bacaan doa di atas diucapkan setelah takbir keberapa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Ayo, bacaan doa itu setelah takbir keberapa? Ketiga, C. Ketiga. Soal yang keempat, perhatikan pernyataan berikut. Niat takbir 4 kali, berdiri bagi yang mampu, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir, membaca selawat Nabi, mendoakan jenazah, kemudian salam. Dari pernyataan di atas yang bukan termasuk, ingat ya, yang bukan termasuk rukun sholat jenazah adalah
tidak termasuk rukunnya. Tinggal satu pertanyaan. Ya? Ya. Lihat gambar itu. Pernyataan yang tepat dengan gambar di samping adalah lihat jenazah perempuan. B. Ya. Jenazah perempuan posisi imam ada perut. Jenazah perempuan posisi imam ada di perut. B. Apakah betul B? Betul. Ternyata semua sudah paham ini, tadi semuanya benar tadi. Ya. Baiklah anak-anak, jadi dari diskusi kalian itu sudah bagus ya. Kemudian juga tadi sudah kita evaluasi ternyata